Tes baik, ikhwan dan akhwat, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini insyaallah. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwah wal akhwat, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah kita mulai sejak bulan September, walillahil hamd. Dan kemudian pada kesempatan di sore hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari surat Al-Haqqah yang sudah kita mulai di pertemuan kemarin. Nah, ayo ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum, semoga ikhwah dan akhwat semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tetap istiqamah dalam ketaatan kepadanya, dan diantaranya adalah dengan mempelajari salah satu ilmu yang masuk dalam kategori terbaik ya. Kenapa? Karena langsung bersangkutan atau bersinggungan dengan kalamullah azza wa jalla. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, nah kita akan baca kembali surat Al-Haqqah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tafsir yang kemarin kita sudah mulai ya, dan kita berhenti padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Nah, di sini Allah berfirman ya, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Nah, kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan adanya hari kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya suara ya, atau dengan datangnya suara yang sangat keras. Kemudian adapun kaum 'Ad, maka mereka dibinasakan dengan datangnya angin yang sangat dingin, lagi bertiup deras ya, lagi deras sekali, lagi kencang sekali. Nah, kemudian Allah
ya menundukkan kepada mereka semuanya ya angin itu selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti-henti atau terus-menerus ya. Kemudian kamu bisa melihat kaum tersebut di dalamnya itu mereka berkelimpangan seperti atau seolah-olah mereka itu adalah pohon kurma yang sudah lapuk. Maka apakah kamu melihat ya sisa-sisa dari mereka? Kemudian datang setelahnya Fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan dijungkir balik ya, dan kemudian mereka dijungkir balikan karena dosa mereka. Maka kemudian mereka bermaksiat kepada Rasul dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah mendatangkan kepada mereka dengan ya, dengan azab ya, dengan azab yang hebat. Sesungguhnya kami ketika air itu togo atau air itu meluap melampaui batas, maka kami bawakan kalian ya, kami bawa kalian fil jariyah di dalam kapal atau perahu, agar kami naj'alaha, agar kami menjadikannya untuk kalian tazkirah, sebagai peringatan, dan agar telinga-telinga itu bisa memahami wa'iyah ya, memahami serta memperhatikannya. Naam. 65. Nah, kemudian setelah kita baca, karena kemarin kita sudah membahas di tafsir yang pertama, dan kita langsung pindah ke yang sekitar 7 ya sekarang insya Allah di sore hari ini. Dan terakhir kita sudah pelajari, kita sudah bahas sampai ucapannya Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa seluruh bumi atau seluruh penduduk bumi itu diliputi atau selimuti semuanya dengan angin topan kemudian banjir, kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihissalam di kapal ya. Kemudian manusia seluruhnya yang ada setelahnya itu adalah dari sulalah, dari keturunan Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian ikhwan dan akhwat, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir berkata ya, melanjutkan tafsirnya, kata beliau, qala Ibnu Jarir At-Tabari ya, telah berkata Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Mihran an Abi Sinan Sa'id bin Sinan an ghairi wahidin an Ali bin Abi Thalib qala lam tanzil qatratun min ma'in illa bikailin ala yaday malakin falamma kana yawmu nuhin udhina lil ma'i duna al khazan fatagha al ma'u ala al khazan fakharaja fadhalika qawluhu ta'ala inna lamma taghal ma'u ay zada 'ala al-haddi bi'idnillahi hamalnakum fil jariyah wa lam yanzil syai'un minar rihi illa bikailin 'ala yaday malakin illa yawma 'adin fa innahu udhina laha duna al-khazan fa kharajat fadhalika qawluhu ta'ala birihin sarsarin 'atiyah ay 'atat 'ala al-khazan. Walihada qala ta'ala mumtannan 'ala an-nasi inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah wa hiya as-safinatu al-jariyah 'ala wajhil ma'i linaj'alaha lakum tadhkirah
ada dhamiru 'alal jinsi lidalalatil ma'na, ya lidalalatil ma'na alaihi ay wa abqaina lakum min jinsiha ma tarkabuna ala tayyaril ma'i fil bihari kama qala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi. Nah, jadi di sini Ibnu Jarir berkata, beliau membawakan riwayatnya ya dari guru-gurunya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Ali bin Abi Thalib beliau berkata, kata beliau ya radhiyallahu anhu, ya, tidaklah air itu turun setetes demi setetes kecuali melewati takaran, ya, di hadapan tangan-tangan para malaikat, ya, di hadapan tangan-tangan malaikat. Jadi setiap tetes yang turun ke bumi, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, itu melalui takaran, ya, di hadapan tangan-tangan para malaikat. Nah, kemudian maka ketika berada pada zamannya Nuh, pada hari ya di mana Nuh itu ditakdirkan, kemudian ditetapkan adanya badai dan banjir, maka air itu diizinkan ya turun, diizinkan keluar dunal khazan, ya, tanpa melalui timbangan, ya, dunal khazan, tanpa melalui timbangan atau takaran. Maka air itu melampaui batas daripada takaran itu. Nah, maka keluarlah daripada itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna lamma taghal ma'u, maksudnya sesungguhnya kami, ya, ketika air itu melampaui batas, maksudnya zada alal hadiyah, melebihi batasannya, melebihi takarannya, dengan izin Allah, ya, hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di dalam kapal atau jariyah. Dan tidaklah, ya, sesuatu angin pun turun atau berhembus kecuali juga dengan takaran, kecuali angin itu datang dengan takaran berdasarkan tangan atau di hadapan tangan-tangan para malaikat, di hadapan tangan para malaikat. Nah, kecuali pada hari kaum Ad, ya, dibinasakan, maka sesungguhnya angin itu diizinkan untuk berhembus, untuk keluar tanpa batas, ya, tanpa ada takaran. Fakhrajat, maka keluarlah angin, ya, maka yang demikian itu adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, birihin sorsorin atiyah. Ya, birihin sorsorin atiyah maksudnya adalah keluarlah angin dengan, ya, angin yang sangat dingin, yang sangat deras, yang sangat kencang. Maksudnya atas alal khazan, ya, dia melewati, ya, dia melampaui takarannya. Walihada qala ta'ala mumtinan, ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman mumtannan, ya, mumtannan, sambil memberikan nikmat kepada manusia. Beliau atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air itu melampaui batas, ketika air itu meluap, maka kami bawa kalian di dalam perahu atau kapal tersebut. Di atas air itu agar kami menjadikan untuk kalian itu tazkirah, sebagai peringatan. Nah, di sini domir itu kembali, ya, domir kembali kepada al-jins, isim jins, ya, domir yang ada di naj'alaha, ya, di naj'alaha itu domir itu
kembali kepada isim jins ya. Karena ini menunjukkan makna ya, makna atasnya. Maksudnya kami tetapkan untuk kalian dari jenisnya, kami tetapkan untuk kalian dari jenisnya apa yang kalian kendarai, apa yang kalian naiki di atas air, di atas tekanan air, di lautan atau di samudra yang luas. Nah, dan ini seperti firman Allah Ta'ala juga di dalam ayat lain surat Az-Zukhruf, kata Allah, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan Allah jadikan untuk kalian ya dari fulki ya, dari bahtera atau dari kapal, dan dari binatang-binatang ternak, ma tarkabun, apa yang bisa kalian naiki untuk kendaraan. Litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum, agar kalian bisa ya menaikinya, agar kalian bisa ya menggunakannya dengan bagus, dengan benar di atasnya, dan kemudian kalian bisa menyebut-nyebut nikmat Allah, nikmat Rabbukum ya, nikmat Rabb kalian. Idza stawaitum alaihi, apabila kalian sudah berada di atasnya. Idza stawaitum alaihi, apabila kalian sudah berada di atasnya. Nah, dan ini sesuai dengan firman Allah yang ada di surat Al-Haqqah ini. Nah, ya, kemudian ikhwan dan akhwat, waqala ta'ala wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Waqala Qatadah abqallahu safinata hatta adrakaha awailu hadhil ummah wal awwalu adhar, wa lihadza qala ta'ala wa ta'iyaha udhunu wa'iyah ay wa tafhamu hadhihi ni'mah. Nah, kemudian Allah juga berfirman di ayat lain, wa ayatul lahum, dan adalah suatu tanda bagi mereka bahwa kami membawa mereka dan keluarga atau keturunan mereka di atas kapal al-mashhun yang berlayar. Nah, kemudian kami juga ciptakan untuk mereka dari yang sejenisnya, jadi sejenis kapal maksudnya yang bisa dikendarai, ma yarkabun, apa yang bisa mereka kendarai. Nah, kemudian Qatadah berkata, Allah menetapkan safinah atau kapal ya sampai bertemu dengan awailu hadhil ummah, sampai bertemu dengan generasi pertama umat ini. Akan tetapi yang paling bagus tafsirnya adalah yang pertama, wal awal adhar, yang pertama adalah yang lebih jelas dan lebih bagus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah maksudnya agar telinga bisa memahami dan memperhatikannya. Wa tafhamu hadhihi ni'mah, dan agar telinga itu bisa memahami nikmat ini semuanya. Naam. Jadi itu adalah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah datangkan banjir dan mereka semuanya dibawa di atas kapal yang Allah tentukan untuk mereka semuanya. Naam. Watazkuraha udhunu wa'iyah, kemudian telinga-telinga juga menyebutkan atau memperhatikan dengan seksama, ya maksudnya kepada peringatan-peringatan yang Allah berikan lewat ayat-ayatnya. Nah, qala Ibnu Abbas hafizatun sami'ah, qala Qatadah udhunu wa'iyah aqalat anillah fantafa'at bima sami'at min kitabillah. Wa qala ad-Dhahhak wa ta'iha udhunu wa'iyah sami'atha udhunun wa wa'at ay man lahu sam'un sahihun wa aqlun rajihun wa hadha 'amun fi kulli man fahima wa wa'a. Ibnu Abbas berkata, ya, maksudnya dari udhunu wa'iyah adalah hafizah sami'ah,
ya, telinga yang menjaga dan telinga yang mendengar. Tapi Qatadah berkata, ketika mentafsirkan udhun wa'iyah, kata beliau, aqalat anillah, ya. Jadi udhun wa'iyah adalah udhun atau telinga yang bisa berpikir, ya, tentang kebesaran Allah. Kemudian dia bisa mengambil manfaat terhadap apa yang ia dengar dari kitabullah. Adapun dohak, ya, mengartikan udhun wa'iyah itu adalah telinga yang bisa, ya, yang bisa memperhatikan, yang mendengarkan, ya, yang bisa mendengarkan, memperhatikan dan bisa memahami. Jadi itu menurut dohak. Jadi ada beberapa tafsiran tentang udhun wa'iyah. Ada yang dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas rahimahullah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menerjemahkan udhun wa'iyah tadi, ya. Udhun wa'iyah itu artinya adalah hafizah sami'ah, kata beliau, ya. Kata beliau hafizatun sami'ah. Menurut Qatadah, udhun wa'iyah itu artinya, ya, aqalat anillah fantafa'at bima sami'at, nam, min kitabillah. Kemudian Dahak mengartikan udhun wa'iyah adalah ta'iyah udhun wa wa'iyah sami'atha udhun wa wa'at. Ya, ini menurut Dahak arti udhun wa'iyah. Nah, dan semuanya semuanya berdekatan. Artinya semuanya berdekatan. Nah, kemudian waqad qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah ad-Dimashqi haddatsana Al-Abbas Ibnu Al-Walid Ibnu Sabih ad-Dimashqi haddatsana Zaid bin Yahya haddatsana Ali ibnu Haushab sami'tu mahqulan yaqulu lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'iyaha udhunu wa'iyah qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi an yaj'alaha udhunu aliyin qala makhul fakana aliyun yaqul ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun fanasituhu wa hakadha rawahu Ibnu Jarir an Ali ibn Sahal anil Walid ibn Muslim an Ali ibn Haushab an mahkul bihi wa huwa hadisun mursal. Nah, ini intinya hadisnya hadis mursal, ya. Hadis mursal itu hadis yang terputus. Mursal itu hadisnya terputus sampai ke rawi, ya. Kalau mauquf ke sahabat, kalau mursal itu, ya, hadisnya ada perawi yang atau sanad yang terputus. Nah, ya, tapi intinya, ya, kurang lebih ini diriwayatkan oleh Abu Hatim. Beliau membawakan riwayat sampai ke mahkul, ya, ke makhul afan, ke makhul. Ya, beliau berkata tatkala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'iyya udhunu wa'iyah, atau ayat yang ada di surat Al-Haqqah ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meminta kepada Rabbnya untuk menjadikan itu adalah kepada telinganya Ali ibn Abi Thalib. Nah, kemudian Makhul berkata kembali, maka, ya, Ali radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun lalu aku melupakannya. Maksudnya tidak pernah melupakan. Aku mendengar dari Nabi, ya, apa aja yang aku dengar tidak pernah aku lupakan, seperti itu kata Ali, ya, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Akan tetapi tadi kita sudah jelaskan bahwa hadisnya adalah hadis mursal, hadis yang ada sanadnya yang terputus. Naam. Nah, kemudian berikutnya waqad qala Ibnu Abi Hatim aidan haddatsana Ja'far bin Muhammad bin Amir haddatsana Bishr ibnu Adam haddatsana Abdullah ibn Zubair Abu Muhammad yakni walid Abi Ahmad Az-Zubairi haddatsani Salih ibn Al-Haytham sami'tu Buraidah Al-Aslami yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali inni umirtu an udnika wa la uqsik wa an u'limaka wa anta'i wa haqqun laka anta'i
Qala fanazalat hadhil ayah wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Wa rawahu Ibnu Jarir an Muhammad ibn Khalaf an Bishr ibn Adam bihi thumma rawahu Ibnu Jarir min tariqin akhar an Abi Dawud al-A'ma an Buraidah bihi wa la yasihu aidan. Nah, di paragraf ini juga Ibnu Katsir menyimpulkan di akhirnya ya, ikhwah sekalian dan akhwat, menyimpulkan di akhirnya itu wala yasihu aidon, kata Ibnu Katsir ya. Artinya riwayatnya itu tertolak ya, riwayatnya tidak sah, tidak benar. Nah, dan beliau katakan seperti itu dalam paragraf ini. Nah, maksudnya di sini ada juga dari Ibnu Abi Hatim yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ya pernah berkata kepada Ali, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendekat atau ya berdekatan denganmu, tidak untuk berjauhan, dan aku diperintahkan juga untuk memberitahukan kepadamu atau mengkabarkan kepadamu, dan ya untuk memahamkan dan adalah suatu hak ya, adalah suatu hak kamu menjadi paham ya, kamu bisa menjadi paham adalah suatu hak, suatu kebenaran untukmu. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Namun tadi sudah dikatakan bahwa kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, riwayatnya adalah la yasihu aidan, tidak sahih riwayatnya, wallahu a'lam. Nah, ba'da dzalika ikhwah dan akhwat sekalian, kita pindah ke ayat ke-13 sampai 18 surat Al-Haqqah. Nah, mohon bisa dibacakan ya salah satu dari antum ikhwan dan akhwat. Mungkin bisa ke ya, Rais atau Abdul Latif, silakan. Ayat 13 ya. Fadhal Abdul Latif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Ya, syukran, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Untuk bacaannya kita alhamdulillah telah mendengar ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayat ke-13 ini dari surat Al-Haqqah, fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, dan apabila sangkakala itu ditiup dengan tiupan yang sekali ya, dengan tiupan sekali. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, maka kemudian humilat, dibawa atau diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Fadukkata dakkata wahidah, kemudian dibenturkan gunung dan bumi itu dengan satu kali benturan ya, dibenturkan dengan satu kali benturan. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itulah terjadi hari kiamat. Wa anshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah, kemudian langit terbelah, langit pecah, terbelah, karena pada hari itu keadaan langit menjadi rapuh ya, jadi langitnya
di hari kiamat menjadi rapuh ya, menjadi rapuh. Nah, wal malaku ala arjaiha wa yamilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samania. Kemudian para malaikat itu berada di segala penjuru, arjaiha di seluruh penjuru, di segala penjuru. Wa yamilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samania, dan memikul ya arsy Rabb kita semuanya, Rabb Allah Subhanahu wa taala, di atasnya ya pada hari itu ada 8 malaikat ya. Jadi ada yang memikul arsy Allah pada hari itu ya. Pada hari itu ada 8 malaikat. Nah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua amal ya akan dihadapkan, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi ya. Pada hari itulah semuanya akan ditampakkan, tidak ada sedikit pun dari kalian yang akan disembunyikan. Naam. Ya, jadi itulah arti dari ayat ke-13 sampai 18. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut, yaqulu ta'ala mukhbiran an ahwali yaumil qiyamah wa awwalu dzalika nafhatul faza'i thumma ya'qubuha nafhatus sa'qi hina yus'aqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma ba'daha nafhatul qiyam li rabbil alamin wal ba'thi wan nusyuri wa hiya hadhihi an-nafhah وقد أكدها هنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع هي نفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه ولهذا قالها هنا وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ay famuddat maddal adimil uqadhi wa tabaddalatil ardu ghairal ardi fayawma idzi waqa'atil waqi'ah ay qamatil qiyamatu wa anshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Qala simakun an syaihin min bani asad an ali qala tanshaqqus samaa'u minal majarrati rawahu ibnu abi hatim. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, Ibnu Katsir menjelaskan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan atau memberitakan tentang keadaan mencekamnya hari kiamat. Dan paling pertamanya dari hal itu adalah adanya nafkhah, tiupan ketakutan ya, tiupan yang membuat orang takut, yang kemudian diikuti dengan tiupan sa' ya, atau tiupan hancur ya, ketika ya yas'aqu man fis samawati wa man fil ardi, ketika semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu yas'aq ya, atau ya dia itu ya hancur ya, atau ya hancur. Illa man sya'allah, kecuali orang atau kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma ba'daha nafhatul qiyam. Nah, setelahnya nanti ada tiupan untuk al-ba'ats atau qiyam, untuk kebangkitan ya. Li rabbil alamin, kepada Rabb alamin, wal ba'ats, dan hari berbangkit, dan nusyur, dan hari berkumpul. Wahia hadhihi naf'ah, dan inilah adalah tiupan-tiupan yang akan dilakukan oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniupnya. Nah, kemudian menguatkan hal ini juga bahwasanya ini adalah satu kali, karena ya urusan Allah, karena perkara Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan yukhalaf, tidak akan diselisihi ya, tidak akan diselisihi
dan tidak akan ditentang atau dihalangi, dan tidak membutuhkan pengulangan atau penguatan. Jadi perkara Allah ya sudah sekali ya sekali, nggak ada maksudnya penguatan atau ya pengulangan atau penguatan nggak ada. Nah, karena sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian Rabi berkata, ya Rabi berkata, hiya nafhatul akhirah, ya. Ini maksudnya yang ada di ayat ini adalah tiupan yang terakhir, kata Robi, yang ada di surat Al-Haqqah ayat 13. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, kata beliau, ini adalah tiupan terakhir. Akan tetapi yang zahir, yang jelas, yang benar adalah apa yang sudah kita jelaskan, bahwa tiupan itu ya bukan cuma sekali, ya. Tiupan itu ada tiupan untuk memberikan ketakutan, kemudian menghancurkan, kemudian menghidupkan atau membangkitkan kembali. Nah, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Nah, ya Allah setelah tiupan itu Allah membawa ya atau mengangkat bumi dan gunung-gunung, kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Dengan sekali benturan artinya apa? Ya tiupan itu bukan tiupan yang ya bukan tiupan kebangkitan berarti ya kan. Berarti kalau Allah mengangkat itu tandanya adalah tiupan, bisa tiupan kehancuran. Nah, bukan tiupan untuk membangkitkan manusia dari alam barzah. Nah, kemudian ya kemudian pada saat itulah famuddat maddal adim, ya. Kemudian membentanglah seluas-luasnya. Nah, kemudian tabaddal itu berubah, ya, buminya menjadi bumi yang lain pada hari itu, maka terjadilah hari kiamat setelahnya, ya. Jadi setelah Allah angkat bumi serta gunungnya kemudian dibenturkan, kemudian sekali benturan ya hancur, baru setelah itulah terjadi hari kiamat, ya. Maksudnya adalah terjadinya hari kiamat dan terbelahnya langit, ya. Langitnya terbelah, maka langit pada hari itu menjadi lemah. Wahiyah, ya, pada hari itu langit menjadi lemah. Nah, akhirnya pecah. Karena lemah akhirnya langit itu pecah, ya. Kemudian simak ya dari syekhnya, dari Bani Asad, dari Ali, ia berkata bahwa langit itu akan terbelah minal majarrah, ya. Ya, seperti yang ada, ya, minal majarrah. Nah, jadi langit memang benar-benar akan terbelah ketika hari kiamat. Nah, kemudian qala Ibnu Jurayj hiya kaqauli wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa qala Ibnu Abbas mutakharriqah wal arsyu bihidaiha wal malaku ala arjaiha. Al malak ismu jinsin ay al malaikatu ala arja'is sama. Qala Ibnu Abbas ala ma lam yahi minha ay hafatiha. Wa kadza qala Sa'd ibnu Jubair wal Auza'i wa qala ad-Dhahhak atrafuha wa qala al-Hasan al-Basri abwabuha wa qala Rabi ibn Anas fi qawlihi wal malaku ala arja'iha yaqulu ala mastadaqqa minas sama'i yanzuruna ila ahli al-ardi. Naam, ya. Kemudian di sini Ibnu Jurayj berkata, hal itu adalah seperti firman Allah wa fatihatis sama yang ada di surat An-Naba. Kemudian langit itu terbuka, fakanat abwaba, dan ya terbuka, dan adalah langit menjadi pintunya menjadi banyak pintu. Nah, maksudnya ketika hari kiamat pecah, ya, seperti itu. Nah,
Kemudian Ibnu Abbas berkata, mutaharriqatun wal arsu bihidaiha wal malaku ala arjaiha. Nah, ya maksudnya mutaharriqah itu langitnya bolong ya. Taharriq kharq itu dari kata ya, mutaharriqah dari kata kharq artinya tidak tidak rapat lagi langitnya. Wal arsu dan ars pada saat itu kata Ibnu Abbas bihidaiha ars itu di apa namanya dijaga ya oleh malaikat. Wal malak ala arjahiha dari segala penjuru. Nah, kemudian al malak ya, al malak adalah isim jins ya. Di sini kata al malak itu adalah bentuk isim jins. Maksudnya ya adalah malaikat. Maksudnya adalah para malaikat. Nah, malak itu sebutannya isim jins, tapi maksudnya adalah para malaikat. Ya, berada di penjuru langit. Kemudian Ibnu Abbas berkata juga, ala ma lam yahi minha ay hafatha. Ya, maksudnya sesuatu yang yahi ya, yang tidak hafatha. Nah, yang tidak yahi itu tidak akan pernah ini ya, tidak akan pernah terlewatkan yahi ya. Nah, maksudnya meliputinya atau meliputi sesuatu yang sudah ditentukan hafatha. Nah, ya jadi para malaikat itu membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, begitu juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Auza'i. Ya. Dan Ad-Dhahhak juga berkata atrafuha, arti arja'iha, kata arja'iha, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, arja is-sama. Nah, ini menurut Ibnu Abbas adalah malam yahi minha ay hafataya. Maksudnya meliputinya, yang tidak akan keluar darinya. Maksudnya meliputinya. Tapi Sa'id bin Jubair dan Auza'i mengatakan begitu juga. Ya. Adapun Dhahhak berkata arja'iha itu atrafuha, sisi-sisinya atau sudut-sudutnya. Kemudian Hasan Al-Basri berkata arja'iha ya, arja'iha artinya adalah abwabuha. Maksudnya pintu-pintunya. Jadi ada beberapa makna untuk arja'iha. Ada yang mengatakan arja'iha itu hafatha ya, mencakupinya. Ada juga yang mengartikan atrafuha, sisi-sisinya, atau ada juga yang mengartikan abwabuha, pintu-pintu langit tersebut. Nah, kemudian Ar-Rabi bin Anas di dalam firman-Nya wal malaku ala arja'iha ya, dia berkata ala mastadaqqa minas sama yanzuruna ila ahlil ard, yaitu ala arja'iha artinya ala ya terhadap apa yang istadaqqa, yang diketuk ya, istadaqqa yang diminta untuk diketuk, yanzuruna mereka melihat kepada ahlil ard atau penduduk bumi. Nah, ya jadi ala arja'iha itu ya malaikat yang mengetuk langit ya, atau meminta diketuk langit kemudian melihat kepada penduduk daripada surga itu. Nah, ya kemudian setelah ini ikhwah dan akhwat sekalian, masuk ke halaman berikutnya atau tafsiran berikutnya. Nah, di sini Ibnu Katsir melanjutkan kembali wa qaulu ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah ay yaumal qiyamati yahmilul arsya samaniyatun minal malaikah wa yahtamilu an yakuna al muradu biha al arsh al azim aw al arsh alladhi yudha'u fil ardi yaumal qiyamati li faslil qada. Allahu a'lam bis-shawab. Wa fi hadits Abdullah ibn Amirah anil Ahnaf ibn Qais anil Abbasi ibn Abdul Muttalib fi dzikri hamalatil arshi annahum samaniyatu aw'al. Ya, jadi tentang firman Allah Ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah,
Dan yang membawa asrobmu pada hari itu di atasnya ada 8 malaikat. Maksudnya pada hari kiamat ya maksudnya pada hari kiamat 8 dari malaikat itu membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, tamilu, dan terkadang juga bisa bermakna, maksudnya yang dimaksud dari ayat itu adalah bahwa arsy Allah yang maha besar yang diletakkan fil ardi, yang yudha fil ardi yaumal qiyamah, yang diletakkan di bumi pada hari kiamat untuk keperluan faslil qada, ya, untuk keperluan memutuskan perkara di hari kiamat nanti. Nah, ada juga yang mengartikan demikian. Ya, kemudian wallahu a'lam bishawab. Akhirnya Ibnu Katsir mengatakan ya wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau yang kedua ini kita belum sering dengar, tapi kalau yang pertama bahwa arsy Allah akan dipikul oleh 8 malaikat itu sering kita dengar. Nah, kemudian di dalam hadis Abdullah bin Amirah dari Ahnaf, dari Qais, dari Abbas bin Abdul Muttalib, ya, tentang penyebutan hamalatil arsy, ya, tentang penyebutan pembawa arsy Ar-Rahman, mereka, ya, bahwa mereka itu katanya, ya, kata Abbas bin Abdul Muttalib adalah 8 malaikat. Nah, jadi kurang lebih bahwa tafsiran dari wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samanya adalah yang memikul arsy Allah pada hari itu adalah 8 malaikat. Nah, wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id Yahya Ibnu Sa'id haddatsana Zaid Ibnu Al-Hubbab haddatsani Abu Samhi Al-Basri haddatsana Abu Qabil Huyayi Ibnu Hani annahu sami'a Abdullah ibn Amr yaqulu hamalatul arsy thamaniyah ma baina muqi ahadihim ila muakhkhari ainihi masiratu mi'ati am. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala kataba ilayya Ahmad ibnu Hafsin ibnu Abdullah an-Naisaburi haddatsani Abi haddatsana Ibrahim ibn Tohman an Musa ibnu Uqbah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsy bu'du ma baina syahmati udhunihi wa unukihi mihfaqat tayri 700 am wa hadha isnadun jayyidun wa rijaluhu kulluhum thiqat. Nah, ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir bahwa sanadnya itu bagus dan para perawinya adalah dapat dipercaya dan kuat ingatannya. Naam. Ya, ikhwah dan akhwat kalian yang dirahmati Allah, di paragraf yang tadi dibaca, jadi Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abi Hatim, ya, beliau meriwayatkan dari beliau, dan Ibnu Abi Hatim membawakan riwayat-riwayat sampai kepada, ya, Huyai bin Hani, bahwa beliau mendengar Abdullah bin Amr berkata. Abdullah bin Amr berkata, kata Abdullah bin Amr, bahwa pembawa arsy, ya, Rahman, arsy Allah sebenarnya itu ada 8. Ya, dan antara muki adhim, ya, ila muakhir muki atau muakhir itu belakangnya, ya, bagian depan sama belakangnya, ya, antara mata, ya, ahadim ila muakhari ainihi, jadi sampai sampai bagian belakang mata, ya, atau muakhir ainihi, itu perjalanan 100 tahun. Ya, ini menandakan besarnya malaikat, ya, besarnya malaikat dari muk ahadihim sampai ke akhir ainihi, ya. Jadi dari sini bagian depan muk, ya, kemudian sampai
bagian belakang matanya itu perjalanan 100 tahun. Muakhar itu belakang, bagian belakang mata. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim juga membawakan riwayat, ya beliau juga meriwayatkan ya yang diriwayatkan sampai kepada Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Nabi juga, ya. Dan Jabir ini meriwayatkan kepada Uqbah dan Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir, ya, dari Jabir sahabat Nabi radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adzanali an uhaditsakum, ya, Allah memberikan izin untukku untuk menyampaikan kepada kalian tentang malaikat dari para pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, bu'duma baina syahmati udhunaihi wa unuqihi mihfaqut tayr sab'umi'ati am. Jadi bu'd itu jarak jauhnya antara syahmati udhunaihi, ya, atau daging telinga, ya daging atau daun telinga sampai ke unuk itu leher, ya, sampai ke unuk. Jadi dari daun telinganya para malaikat pembawa arsy sampai unuk, sampai lehernya ya, itu seperti perjalanan burung, ya, kepakan burung selama 700 tahun. Ya, 700 tahun. Maksudnya ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jaraknya antara daun telinganya malaikat sampai ke lehernya itu seperti perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Ya, 700 tahun. Kita tidak bisa menghitungnya, ya. Itu saking besarnya makhluk Allah, para penjaga arsy Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Nah, ya, kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, waqad rawahu Abu Dawud fi kitabis sunnah min sunanihi, haddatsana Ahmad ibnu Hafsin Ibn Abdullah haddatsana Abi haddatsana Ibrahim ibnu Tuhman an Musa ibnu Uqbah an Muhammad ibnu Al-Munkadir an Jabir ibnu Abdullah an Rasulullah sallam qala udhina li an uhaddis an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy annama baina syahmati udhunihi ila atiqihi, ya, masiratu 700 am. Hada lafdu Abi Dawud. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah haddatsana Yahya ibn al-Mughirah haddatsana Jarir an Ash'ath an Ja'far an Sa'id ibn Jubair fi qouli ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah qala samaniyatu sufuf minal malaikah qala wa ruwiya an Sya'bi wa Ikrimah wa Dhahaq wa Ibnu Jurayj mithlu dzalika wa kadza rawa as-Suddi an Abi Malik an Ibni Abbasin samaniyatu sufuf wa kadza rawa al-Aufi anhu wa qala ad-Dhahaq an Ibni Abbasin al-Karubiyun samaniyatu ajza kullu juz'in minhum biqadril insi wal jinni wasyayatini wal malaikah. Nah, jadi di dalam paragraf ini Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan riwayat dari Abu Dawud, ya, di dalam kitab sunnah, termasuk sunan-sunannya Abi Dawud, ya. Beliau membawakan riwayat yang sampai kepada Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir juga. Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, ya, diizinkan untukku untuk menyampaikan tentang malaikat dari malaikat Allah yang menjadi pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian annama baina syamati udhunai ila atikihi, jadi kata Nabi SAW bahwa para penjaga arsy Allah itu dari para malaikat antara jarak daun telinganya sampai ke atik. Atik itu, ya,
bahu ya, bahu atik ya. Atik itu bahu sepanjang jaraknya itu sepanjang jarak 700 tahun. 700 bukan hari tapi 700 tahun. Nah, ini besarnya ya. Itu baru jarak daun telinga ke bahu atau ke lehernya saja segitu jauhnya. Segitu besarnya ya. Malaikat penjaga arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru jarak daun telinga sampai sininya, sampai bahu ini. Itu sejauh 700 tahun, bukan 700 detik, bukan 700 menit, jam dan sebagainya, tapi 700 tahun perjalanan. Ya, di riwayat sebelumnya 700 tahun perjalanan burung yang terbang. Nah, jadi Masya Allah ya, itu baru jarak sini. Ya, kalau mau kalau mau membayangkan jarak dari kepala ke kakinya, ya sudah berlipat-lipat ya dari hal itu. Nah, karena jarak antara daun telinga saja sampai leher atau sampai bahunya saja sejauh itu 700 tahun. Nah, kemudian ya, Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalurnya sendiri ya, atau dari para perawi sendiri sampai ke Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini salah satu tabi'in ya, Sa'id bin Jubair. Ya, beliau pernah membaca ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya, kata Sa'id bin Jubair bahwa ia berkata samaniyah sufuf. Maksudnya samaniyah itu samaniyah sufuf ya, 8 barisan kata beliau. 8 barisan, 8 sof dari para malaikat. Nah, ini menurut Sa'id bin Jubair. Tapi juga dari yang lainnya juga mengatakan dari Abi Malik ya, dari Sa'id bin Jubair mengatakan 8 sufuf, samaniyata sufuf minal malaikah. Nah, kemudian ya juga diriwayatkan dari Sa'bi, dari Ikrimah, Dhahak, Ibnu Jurayj seperti itu juga. Berarti samaniyah maksudnya samaniyah sufuf, samaniyah sof. 8 sof para malaikat penjaga ars atau pembawa ars Allah Subhanahu wa taala. Juga dari Abi Malik dari Ibnu Abbas mengatakan samaniyah adalah samaniyah sufuf atau 8 sof malaikat. Ya. Dan riwayat ini sudah sudah dibawakan oleh banyak para ahli tafsir seperti yang sudah disebutkan. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Aufi kata Ibnu Katsir. Ya, seperti itu juga maksudnya samaniyata sufuf. Samaniyah malaikat maksudnya samaniyah sof atau 8 sof dari para malaikat. Kemudian Dhahak dari Ibnu Abbas ya dia berkata dari Ibnu Abbas al-karubiyun samaniyat ajza ya. Jadi kerobi ya ada 8 juz, ada 8 tingkatan ya. Setiap juz itu seperti kadarnya manusia, jin dan setan serta malaikat ya. Ini agak penjelasan Ibnu Katsir yang terakhir ini Karubiyun mungkin kita akan kaji dan akan cari kembali Al-Karubiyun itu maksudnya apa. Nanti insya Allah jika ketemu kita akan lanjutkan kembali. Nah, baik ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pada kesempatan sore ini kita cukupkan kajian tafsir ya kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan para ulama, termasuk diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana cukupkan dan mari kita ikhwah sekalian ya, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa jazakumullahu khairan ikhwan dan akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ustaz. Naam.